Mari kita buka kitab kita yang terambil dalam kitab Filipi pasalnya yang keempat. Kitab Filipi pasalnya yang keempat, kita akan baca dari ayat ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Kitab Filipi pasalnya yang keempat, ayat ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Hanya 4 ayat. Kita akan baca firman Tuhan ini, saudara, secara bergantian. Saya akan baca ayat yang ke-6, saudara terkasih akan baca ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Kita responsoraria, yaitu bergantian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu simak, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Puji nama Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, sudah ditampilkan PowerPoint-nya. Tema firman Tuhan pada saat pagi hari ini yang saya ingin bagikan untuk kita semua, yaitu mengalami kesehatan mental. Mengalami yang namanya kesehatan mental. Kalau orang bilang zaman sekarang mental health, ya, anak muda itu lagi tren sekarang, mental health dong, mental health. Mengalami yang namanya kesehatan mental. Jadi bukan hanya kita mengalami sakit dalam fisik kita, dalam tubuh kita, tapi ada sakit juga yang dialami oleh jiwa kita. Itu namanya mental illness, kesakitan di dalam mental kita. Ini sebetulnya sudah diperingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pada saat itu, ketika Paulus akan melanjutkan pemberitaan Injil ke kota-kota yang lain, karena dia tidak ingin hanya menetap di satu kota, karena banyak kota-kota lain yang harus mendengar kabar tentang Injil, keselamatan dari Yesus. Oleh sebab itu, ketika Paulus akan meninggalkan Filipi kepada jemaat-jemaat di sana, Paulus memberikan pesan. Makanya di pasal keempat itu judulnya nasihat terakhir. Pesan-pesan yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di sana, supaya ketika dia pergi, mereka tidak mengalami yang namanya sakit secara mental. Mereka tidak mengalami sakit secara mental, artinya mereka bisa bertumbuh di gereja itu, mereka bisa bertumbuh di Filipi tanpa kehadiran Paulus lagi. Sama seperti seandainya di gereja ini Bapak Gembala kita meninggal dunia, kemudian jemaat-jemaat bingung, siapa nih pengganti gembalanya? Mulai kebingungan mencari sosok figur yang baru pengganti gembala kita jika gembala kita meninggal. Karena mereka melihat sosok, bukan melihat kehadiran Tuhan di gereja ini. Karena kita lihat sosok gembala, gembala sering bantu saya, kalau saya lagi butuh uang, gembala suka kasih. Ibu gembala juga suka memberi, kalau saya sakit suka dibesuk, suka didoakan. Karena kita lihat sosok sekarang. Tanpa kehadiran kita lihat Tuhan di gereja ini, sehingga ketika figur itu sudah tidak ada, sosok itu sudah tidak ada, kita mengalami yang namanya sakit mental. Misalkan gembala udah nggak ada, orang bilang, janganlah, penggantinya jangan Painos lah, wah dia temperamen, dia begini, dia ngomongnya tajam, dia begini, janganlah. Mulai sakit mental. Nah,
menyampaikan firman Tuhan ini merupakan sebetulnya ini firman Tuhan dari Sinode Pusat langsung di minggu yang kedua tentang kesehatan mental. Dan ternyata banyak orang Kristen zaman sekarang mengalami sakit mental. Ya. Apa itu kesehatan mental? Kesehatan mental adalah bagaimana kondisi manusia memiliki kesejahteraan yang tampak dari dirinya, yang mampu menyadari potensi dirinya. Banyak orang Kristen tidak mau menyadari potensi dirinya, atau sengaja menyimpan potensi yang ada di dalam dirinya. Karena mereka malas, karena mereka tidak mau memberi yang terbaik kepada Tuhan, karena mereka menganggap itu masa bodoh, sehingga tidak bisa menampilkan potensi yang ada di dalam dirinya, menyembunyikan potensi yang ada padahal dia mati. Kadang-kadang disuruh melayani, janganlah Pak Gembala, suara saya jelek. Pak Gembala, janganlah, saya nggak bisa apa-apa. Pak Gembala, saya belum siap. Padahal dia bisa. Padahal dia mampu. Orang yang mengalami sehat mental, dia mampu menyadari potensi dirinya, dan dia bisa mengatasi tekanan hidupnya secara normal dalam segala situasi. Kalau kita sedang punya masalah dan kita hadapi masalah itu secara normal, saudara, berarti kita masih sehat secara mental. Tapi kalau kita punya masalah dan kita mengalami ketakutan mengatasi masalah itu, dan karena ketakutan itu saudara mulai menyakiti diri sendiri, bahkan saudara mengakhiri hidup saudara, bunuh diri, saudara sudah tidak sehat secara mental. Karena orang yang sehat secara mental di dalam pengertiannya adalah orang yang bisa mengatasi segala situasi dalam kehidupan saudara dan bisa bekerja secara produktif dan menghasilkan. Ya. Saya punya anak murid yang bekerja itu istrinya, suaminya pengangguran gitu. Padahal nggak sakit, sehat, tapi yang kerja istri. Ini orang udah nggak sehat mental ini. Karena pengertian sehat mental bisa berproduktif, menghasilkan sesuatu. Ya. Istrinya kerja, suaminya pengangguran. Di sini nggak ada ya. Sini semua para pekerja keras, ya kan, dari pagi sampai pagi, kadang untuk cari cuan. Ya. Suaminya di rumah nih, pengangguran di rumah, ngantar anaknya sekolah aja dia nggak mau, sedangkan istrinya kerja. Suaminya bangun siang, kemana dia? Mancing. Coba. Sampai sore minta duit sama istrinya, bagi dulu duit, mau bayar uang masuk pancing. Beli rokok dulu 1 bungkus, ya kan? Rokok apa di sini yang paling banyak dipakai oleh jemaat Roya? Maknum? Gudang garam. Rokoknya para kuli itu gudang garam. Ya. Sekali dulu ya. Suaminya bangun siang, di depan sudah ada sarapan, pergi mancing sampai sore, minta duit sama istrinya buat bayar tiket mancing sama buat beli rokok. Coba. Itulah suami zaman sekarang. Artinya dia mengalami sakit secara mental. Ini yang harus kita atasi saat ini, saudara. Bagaimana jemaat di Kedoya ini kita mengalami sehat secara mental. Ini bukan masalah yang sepele, karena
Badan Kesehatan Dunia pun mengambil satu hari untuk diperingati sebagai Hari Sehat Mental Dunia. Tanggal 10 Oktober itu sebagai Hari Kesehatan Mental sedunia. Jadi masalah mental ini sangat penting sekali dialami oleh manusia. Karena dari data Kementerian Kesehatan di Indonesia, 1 dari 10 orang di Indonesia mengalami sakit mental. Ya. 1 dari 10 orang di Indonesia mengidap yang namanya gangguan mental. Kita ada berapa orang nih? Kita ada 30, berarti 3 orang ada yang sakit mental. Apa itu? Ya. 19 juta penduduk Indonesia berusia 15 tahun, anak-anak muda sudah mengalami sakit mental. Gimana kan sakit mental? Saya punya anak murid, kebanyakan itu anak broken, anak hasil perceraian. Kalau ada orang bilang orang tua bercerai itu jalan yang terbaik, salah. Korbannya adalah anakmu. Mereka mengalami mental illness, sakit mental. Setengah murid saya itu anak broken home, saudara. Mengatasi anak broken home itu susah. Orang tuanya berpisah, orang tuanya cerai, orang tuanya kawin lagi, dia diasuh sama neneknya, tidak mendapatkan kasih sayang orang tua. Neneknya udah tua, ngurusin anaknya, dia nggak dapat kasih sayang. Jadi jangan main-main dengan masalah pernikahan. Kalau orang dunia bisa bercerai berkali-kali, apalagi kita lihat ada artis sekarang yang lagi ramai udah 19 tahun nikah mau bercerai, 19 tahun menikah mau bercerai. Berarti 19 tahun nikah dia ngapain aja? Rumah tangga itu tidak bisa dipertahankan. Makanya bersyukurlah kita menjadi orang Kristen, karena di dalam firman Tuhan dikatakan apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan. Bagaimanapun kondisi suamimu, bagaimanapun kondisi istrimu, jangan sampai ada kata pisah. Aduh, suami saya kalau narik Grab suka keluar siang-siang. Kadang-kadang pulang pun nggak bawa apa-apa. Ya terimalah, udah begitu kondisinya. Istri saya suka belanja online setiap hari. Setiap hari datang atas nama Vera, atas nama Vera. Vera sama. Vera di sini kan jarang belanja online ya. Belanja langsung. Ya. 1 dari 10 orang itu mengalami gangguan mental. Itu sebabnya saudara, kenapa GBI di minggu ini sangat menekankan kepada kesehatan mental seluruh jemaat di GBI, karena berpengaruh kepada produktivitas gereja ini. Bagaimana gereja ini bisa bertumbuh kalau jemaatnya saja tidak bisa bertumbuh karena mereka sedang mengalami gangguan mental. Mereka sedang berusaha mengatasi gangguan mental di dalam dirinya sendiri aja belum bisa, apalagi mengembangkan gereja ini. Yang kadang-kadang datang gereja, kadang-kadang nggak datang gereja. Alasannya rumah jauh, alasannya hujan, alasannya apa? Tajam. Makanya kalau pembalap ada yang saya pengganti ya kan, banyak tajam. Bagaimana kita bisa mengembangkan gereja ini? Ini gereja ini bagus karena kemarin habis ada pernikahan, dibongkar kelihatan lagi nih kakak-kakak. Aslinya. Karena kita tidak bisa mengatasi kesehatan mental dalam hidup kita. Suami tidak bisa mengatasi kesehatan mental, istri tidak bisa mengatasi gangguan mental. Anak terkena korban dari itu.
Saudara terkasih dalam nama Tuhan, bagaimana ciri orang yang mengalami gangguan mental? Di sini saya mencatat ada beberapa ciri orang yang mengalami gangguan mental. Yang pertama adalah dia mengalami perubahan perilaku. Ya. Dia mengalami perubahan perilaku di mana hidupnya lebih sering bertengkar, cenderung kasar, cenderung bersikap kasar, cenderung berkata kasar, karena membuat dia mudah marah dan mudah frustasi. Ya. Mengalami perubahan perilaku, sering terjadi pertengkaran di rumah suami dengan istri. Mulai dari hal yang sepele, mulai dari handuk dilempar berantakan, mulai dari ambil baju di lemari berantakan, mulai dari hal-hal itu. Mulai dari makanan piringnya ditaruh sembarangan, makanan gak dihabisin, istri marah. Mulai dari hal-hal yang sepele. Suami dikasih telat makan dikit marah-marah. Suami bajunya gak disetrika marah-marah, lecek. Ya. Ada yang senggol-senggolan. Mengalami perubahan perilaku. Kalau saudara mengalami hal itu, hati-hati, saudara sedang mengalami gangguan mental. Saya tidak mengatakan gangguan jiwa ya, gangguan mental. Orang yang mengalami gangguan mental, dia gampang sekali mengalami perubahan mood. Mood itu situasi hati. Kadang kalau lagi baik banget. Semua orang dijajanin. Semua orang ditraktir. Tapi kalau lagi pelit banget. Itu orang suasana hatinya berubah-ubah. Bahkan dalam satu hari itu dia bisa mengalami perubahan suasana hati dalam beberapa kali. Jadi orang bingung dia ini lagi baik atau lagi enggak atau lagi apa gitu. Karena dia punya masalah yang berat, dia stres, dia frustasi, sehingga mengalami perubahan suasana hati atau lagi moodnya tidak baik. Orang yang mengalami gangguan mental, dia akan kesulitan untuk berkonsentrasi, kesulitan untuk duduk diam, kesulitan untuk tenang, kesulitan untuk fokus, dan dia kesana kesini seperti sedang mencari sesuatu, tapi nggak tahu apa yang dicari. Susah sekali untuk berkonsentrasi. Ditanya A dia jawab B, ditanya B dia jawab A. Terus kadang-kadang yang dia lakukan juga kadang-kadang berbeda, bingung, lupa. Orang yang mengalami gangguan mental, dia suka menyakiti diri sendiri. Ini kalau saudara sudah mengalami tahap yang lebih parah lagi. Suka menyayat-nyayat tangan pakai silet, pakai pisau, suka benturin kepalanya ke tembok, atau suka mukul-mukul tembok. Ada ya, karena dia ada rasa bersalah, ada rasa frustasi, stres, dan dia bingung, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Cara pelampiasannya ya dia menyakiti diri sendiri. Dia pukul-pukul badannya, dia jedotin kepalanya ke tembok, dia sayat-sayat tangannya. Yang lebih parah lagi, dia bisa bunuh dirinya sendiri. Ini yang terjadi sudah. Dan itu terjadi banyak kasus yang terjadi di Indonesia saat ini. Banyak. Suami bunuh istri itu sekarang sudah biasa. Ya. Saya baca berita, ada orang gara-gara ditegur dikit langsung dibunuh itu. Gara-gara ditegur sedikit saja langsung dibunuh. Coba. Ini kan zaman orang sudah mengalami gangguan mental. Kalau orang ditegur ya dia terima, maaf, dia diakuin kesalahannya. Ini enggak.
Ditegur dikit sakit hati langsung dibunuh orangnya. Ya. Orang yang mengalami sakit mental, dia punya perasaan yang intens, dia punya perasaan takut yang berlebihan. Ya. Apapun yang dia lakukan, dia akan mengalami rasa takut. Mau kerja takut, mau keluar juga takut ketemu dengan tetangga, mau berada di perkumpulan keluarga juga takut. Ada rasa takut yang sangat berlebihan terjadi di dalam dirinya. Itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan jemaat-jemaat di Filipi pada saat itu. Dia berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir dengan apapun juga. Apa yang sekarang saudara khawatirkan dalam hidup saudara? Khawatir belum bisa bayar uang kontrakan, khawatir belum bisa bayar cicilan, rumah belum dibayar, mobil belum dibayar, banyak cicilannya ya. TV belum dibayar. Khawatir belum mendapatkan pasangan hidup. Khawatir penghasilanmu lebih sedikit daripada pengeluaranmu. Khawatir kalau pasanganmu itu selingkuh, sehingga saudara begitu protek kepada pasangan saudara. Khawatir saudara dipecat dari pekerjaan saudara. Khawatir hubungan rumah tangga saudara akan retak, lalu saudara akan berpisah. Apa yang sekarang saudara khawatirkan? Paulus menyatakan di dalam kitab Filipi, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Pagi hari ini kita mau belajar bagaimana caranya kita mengatasi gangguan mental atau sakit mental di dalam diri saudara. Yang pertama adalah Paulus berkata, bangunlah kehidupan di dalam doa. Ayat 6 berkata, hendaklah tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa. Ya. Salah satu penyebab orang mengalami gangguan kesehatan mental adalah kekhawatiran yang tidak direspon dengan baik. Bagaimana rasa khawatir itu dia tidak tahu bagaimana mengatasi rasa khawatirnya, sehingga dia melakukan cara yang salah. Tetapi Rasul Paulus mengatakan bahwa supaya engkau mengatasi rasa khawatir, rasa stres, rasa depresi yang ada di dalam dirimu saat ini, ya berdoalah. Karena di balik doa saudara itu memiliki kuasa di dalam Tuhan. Jangan kita berpikir hanya dengan lipat tangan lalu berdoa, udahlah, gak bakal terjadi apapun. Salah. Ketika saudara berdoa, saudara menyerahkan seluruh hidup saudara kepada Tuhan, saudara menyerahkan seluruh pergumulan saudara ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan tahu apa yang akan diberikan dalam hidup saudara. Tuhan mengerti apa yang menjadi isi hatimu yang paling dalam sekalipun. Tuhan tahu. Mungkin saat ini saudara berat menyampaikan kepada orang. Mungkin saat ini saudara tidak mau memberitahukan dan hanya menyimpan di dalam diri saudara sendiri tentang masalah hidupmu. Tapi Tuhan mengerti isi hati saudara. Karena itu bawa semua pergumulanmu itu melalui doa. Makanya ada istilah pray until something happen. Berdoalah sampai segala sesuatu itu terjadi di dalam hidup saudara. Bahkan ketika Yesus akan disalib, dia berdoa, ya Bapa, seandainya jauhkanlah cawan ini daripadaku. Tapi jika memang itu kehendakmu yang jadi, ya terjadilah. Di Yesus saya berdoa. Apalagi kita, manusia yang tidak punya apa-apa, manusia yang terbatas dan tidak bisa melakukan apapun tanpa pertolongan Tuhan.
Jadi saudara, jadikan doa itu sebagai gaya hidup saudara. Cinta doa, cintailah berdoa. Berdoa itu bukan hanya sekedar doa makan pagi, siang, sore, bukan. Berdoa itu adalah waktunya kita bangun hubungan dengan Tuhan. Bangun. Yang namanya hubungan itu saudara tidak bisa apa ya? Sebentar-sebentar pergi, sebentar-sebentar enggak bisa. Konektivitas, koneksi itu harus tetap terus tersambung dengan Tuhan. Saudara punya handphone, kalau koneksi handphone saudara lemot bagaimana? Putus-putus. WhatsApp-nya dikirim sekarang, nyampainya 1 jam kemudian. Informasinya ketinggalan, Pak. Ketinggalan. Begitu juga kita dengan Tuhan. Bangun hubungan kita dengan Tuhan. Salah satu cara yang sederhana ya berdoa. Tidak butuh uang kok. Tidak butuh banyak perlengkapan, harus ada musik, harus ada gitar. Enggak, saudara bisa berdoa di kamar dengan suami, dengan istri, dengan anak. Lipat tangan, tutup mata, berdoa sungguh-sungguh, cukup. Tapi pertanyaannya, adakah kemauan dan kesadaran melakukan itu? Kadang-kadang kita orang Kristen merasa sudah paling hebat. Doa itu udah jarang kita lakukan. Apalagi yang super sibuk ya, yang harus berangkat jam 5 pagi. Aduh gimana ya, udahlah, sampai lupa berdoa. Jadikan doa itu jadi gaya hidup. Jadi ketika saudara tidak berdoa, saudara akan merasa kehilangan. Aduh, aku hari ini tidak berdoa. Berdoa. Di dalam doa, kita menaikkan permohonan kita kepada Tuhan dengan rasa ucapan syukur. Dan di dalam doa, itu ada kekuatan yang Tuhan berikan. Ketika kita berdoa, saudara, berdoa itu bukan doa salah-salah. 10 detik selesai, 1 menit selesai. Berdoa itu bagaimana permohonan dari dalam hati saudara naikkan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dari dalam hatimu. Apa yang menjadi kerinduanmu, naikkan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dari dalam hati saudara. Dalam setiap penyembahan, dalam setiap doa saudara naikkan dengan sungguh-sungguh. Maka itu akan menjadi kekuatan di dalam diri saudara. Makanya jangan heran kalau saudara pernah dengar ada pendeta berdoa 3 jam, 4 jam. Lalu kita pikir, lama banget ya berdoa segitu. Karena dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Jadi waktu itu gak terasa. Kalau saudara ke Sentul, ya, di SICC itu, Sentul International Convention Center, di situ ada menara. Itu adalah menara doa. Menara ini saudara 24 jam ada orang yang berdoa di sana. Digilir waktunya. Bahkan ada orang khusus yang menjaga menara doa itu. Setiap hari dia tugasnya hanya berdoa. Kemudian kita berpikir, kok bisa ya orang rindu sekali berdoa? Ya memang keinginan hatinya, gaya hidupnya sudah cinta akan doa. Ya, 24 jam lu berdoa di situ. Saudara kuat nggak 24 jam berdoa? Kadang-kadang doa semalaman aja. Udahlah sesi 2 nggak usah khotbah, langsung aja doa. Nanti kemalaman pulangnya, wah, jam 11 selesai pulang. Padahal namanya doa semalaman tuh enggak, itu mah bukan doa semalaman itu. Ya, kalau saudara dulu
Di gereja ini 2 semalaman kita sampai pagi. Jam 4 pagi selesai, jam 5 pagi selesai. Ada injeksi dulu. Jadi yang pertama, cintailah doa. Kalau sekarang saudara masih kurang berdoa, mulailah miliki kesadaran untuk berdoa. Hai para suami-suami, ajak istrimu berdoa. Itu tugas suami loh, sebagai pemimpin iman di tengah-tengah keluarga. Ajari anakmu berdoa. Ya. Jangan salahkan anakmu tidak bisa berdoa karena orang tuanya tidak pernah mengajari anaknya berdoa. Jangan salahin anaknya. Ketika ditanya di sekolah, ayo kamu berdoa sama gurunya, gak ngerti pak. Jangan salahin anaknya karena orang tua tidak pernah mengajari anaknya itu untuk berdoa. Setiap hari tumpangkan tangan ke anakmu. Ya. Tugas suami. Hai para suami, setiap hari tumpangkan tangan ke anakmu. Doakan berkat kepada mereka. Mungkin yang masih di perut bisa didoakan anakmu. Doakan berkat kepada mereka. Amin. Iya. Yang kedua, saudara, milikilah damai sejahtera. Di ayatnya yang ke-7 dikatakan bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus. Yang kedua adalah supaya kita mengalami kesehatan mental, kita harus memiliki damai sejahtera, yaitu bagaimana kita bisa menyesuaikan diri kita sehingga kita tidak berada di dalam ketakutan masalah yang kita hadapi, sehingga masalahmu tidak akan membuat hidupmu mengalami kesengsaraan, sehingga masalahmu tidak membuat hidupmu semakin susah. Tapi firman Tuhan katakan di ayat ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Jadi pusatnya itu di pikiran, saudara. Pikiran. Kalau pikiran saudara sudah diisi dengan rasa takut, rasa penyesalan, ya, rasa hidupmu tidak berguna, ya saudara tidak akan mengalami damai sejahtera. Karena itu terus saudara pikirkan. Saudara pikirkan utang-utang saudara yang banyak, bingung bagaimana cara bayarnya, ini terus dipikirkan. Tapi kalau di dalam pikiran saudara pikirkan, saya harus sehat, saya harus semangat, saya percaya Yesus pasti menolong, saya kuat, saya sukacita, ada masalah, saya tetap sukacita. Itu damai sejahtera. Iya. Paulus berkata melampaui segala akal. Dan dia berkata dia akan memelihara hati. Karena pikiran itu akan berproses ke hati saudara. Ya. Kalau pikiran saudara sudah jahat, maka hatimu pun akan jahat. Kalau pikiranmu sudah kotor, maka hatimu pun akan kotor. Tapi kalau pikiranmu bersih dalam Kristus, hatimu juga akan bersih dalam Kristus. Pikiran akan memelihara hati saudara. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, damai sejahtera itu menunjukkan ada rasa kedamaian yang berasal dari Tuhan. Damai yang dari Tuhan itu tidak melihat apakah saudara sedang banyak uang saat ini baru saudara damai. Enggak. Damai yang dari Tuhan itu tidak melihat apakah saat ini saudara sedang hidupmu tidak punya masalah baru saudara damai. Tidak. Damai yang dari Tuhan itu bukan berarti apakah saudara sehat saat ini baru saudara damai. Tidak. Tapi damai yang diberikan oleh Tuhan, apapun yang terjadi, segala hal yang saudara alami, kondisi apapun yang saat ini sekarang saudara rasakan, saudara tetap
sedang merasakan rasa damai, rasa tenang yang diberikan oleh Tuhan, sehingga hidupmu tetap bersuka cita senantiasa. Kok dia sepertinya nggak punya masalah sih hidupnya, kok dia happy aja, karena ada sukacita yang Tuhan berikan dalam hidup. Itu orang Kristen. Tapi kalau muka saudara cemberut terus, nggak ada damai sejahtera, setiap datang ke gereja, masuk dari sana sudah muka cemberut, pulang muka cemberut, aduh, kayaknya khotbah yang didengar itu mental, nggak masuk. Kadang-kadang, wah khotbahnya ini kok kena ke saya nih, ini sepertinya menjatuhkan saya, pulang makin cemberut, wah nggak ada damai. Jadi yang kedua saudara, milikilah damai sejahtera yang diberikan. Yang terakhir, saya tidak lama-lama karena kita akan BBI. Pikirkanlah, yang ketiga, pikirkanlah hal-hal yang mulia. Ayat ke-8 dikatakan, jadi saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sudah didengar, semua yang bisa diperhatikan, pikirkanlah semua itu. Menjaga kesehatan mental artinya kita juga harus menjaga pikiran kita. Jangan kita pernah berpikiran negatif. Jangan kita pernah overthinking. Saudara tahu pikiran negatif? Lihat orang itu pasti selalu pikirannya negatif. Wah, dia baru ganti handphone, iPhone Pro 14 Max. Dari mana duitnya? Dia kan cuma guru. Ah, jangan-jangan makan itu kali apa? Makan uang buku dimakan, dana bos dimakan. Wow. Oh, dia baru beli mobil. Padahal gajinya itu berapa sih? Pekerja saya tahu itu gajinya. Itu duitnya dari mana dia bisa beli mobil? Wah, jangan-jangan nipu orang. Ya kan? Jangan-jangan hutang sana sini. Jangan-jangan main pinjol atau yang lain. Pikiran negatif terus pada orang. Ya. Yang ketiga saudara, Filipi berkata, kita pikirkan semua hal yang baik, semua yang mulia, semua yang benar, semua yang suci. Artinya kita harus menjaga pikiran kita. Di dalam Roma 12 ayat 3 menegaskan yang selayaknya kita pikirkan tidak melebihi kapasitas dari kita. Ya. Jangan pikirkan yang tidak bisa saudara pikirkan. Jangan pikirkan hal yang aneh-aneh. Jangan pikirkan yang membuat hati saudara semakin berada di dalam kesakitan. Tapi pikirkanlah bagaimana Tuhan Yesus sanggup menolong hidup saudara. Ada iman yang kuat, ada iman yang besar yang ada di dalam hidupmu. Ada kekuatan yang Tuhan berikan. Pikirkanlah bagaimana caranya supaya keluargamu tetap harmonis. Pikirkanlah bagaimana caranya supaya saudara tetap setia melayani Tuhan. Pikirkan bagaimana caranya supaya keluargamu bisa setia datang gereja, setia berada dalam penyembahan. Pikirkanlah bagaimana rumah saudara terbuka untuk dibangun komsel di sana. Gereja kita kan tidak ada komsel. Dan tidak ada satupun keluarga yang berkata, Pak Pendeta, boleh dong komselnya di rumahku sekali-sekali. Ya. Jangan saudara pikirkan utang terus, saudara pikirkan semua masalah saudara, semua pikirkan masalah kehidupan saudara yang susah seperti ini. Itu akan membuat kesehatan mentalmu semakin terganggu. Ya. Oleh sebab itu Paulus berkata,
Pikirkan semua yang Pikirkan semua yang Pikirkan semua yang suci, yang mulia di hadapan Tuhan. Pikirkan bagaimana hidup saudara bisa semakin lebih baik lagi untuk Tuhan. Pikirkan. Tuhan bagaimana caranya?